Halo rekan ketemu lagi di channel RK Group. Di sini ada Hyundai Palisade 2024. Artinya Hyundai Palisade ini kita akan samakan persepsi dulu ya. Hyundai Palisade ini bukanlah saingan atau kompetitornya dari beberapa brand yang saat ini banyak sekali disebutkan di beberapa media. Misalkan ada ini, itu semuanya bukan. Jadi dia di atas daripada kompetitor yang saat ini banyak sekali orang menyamakan persepsinya. Jadi kita samakan dulu persepsi bahwa Hyundai Palisade ini setaranya atau kompetitor lainnya atau rivalnya adalah yang bagian ini. Nah, Anda bisa menilai sendiri. Nah, sekarang kita akan coba ulas singkat secara garis besar daripada Hyundai Palisade. Kalau untuk masalah fitur dan sebagainya, dengan harga yang mungkin Anda bisa langsung tanyakan langsung kepada marketing dari Hyundai Banjarmasin Kalimantan Selatan, yang kontaknya ada di deskripsi, itu pastinya akan setara dengan yang apa Anda dapatkan. Jadi apa yang Anda dapatkan itu akan setara dengan harga tersebut. Nah, sekilas kita akan coba ulas singkat dari tampak depan dengan model yang panjang banget ya, moncong dari depannya dengan desain grill ala khas daripada Hyundai yang model banyak menyamarkan daripada perlampuan. Misalkan dari grill di sini dengan berbentuk seperti ini, maka di sini juga ada samaran yang berupa adalah lampu sein di bagian sini. Nah, secara garis besarnya dari masalah perlampuan ini semuanya sudah LED, baik lampu utamanya di sini ya, kita bisa perhatikan juga ada full LED system yang memang di sini langsung dikemas oleh pihak Hyundai. Ini sudah pasti artinya sudah LED semuanya di bagian sistem perlampuan depan. Ada lampu utama, kemudian jarak dekat maupun jarak jauh. Dan di sini juga ada lampu untuk DRL-nya yang sangat cukup besar di bagian bawah sampai dengan di bagian atas. Secara teknologi ini adalah pembiasan cahaya yang tidak full adanya lampu LED, melainkan pembiasan cahaya yang memang itu adalah karakter kepandaian daripada Hyundai meraciknya. Di sini ada pembiasan cahaya dari satu titik, maka akan terbias sampai ke titik bawah. Jadi bukan full di situ ada lampunya, tapi ini sudah menjadikan sebuah lampu DRL yang sangat cukup besar. Nah, kemudian kalau kita perhatikan lagi daripada kamera ya, saat ini intinya kamera itu tidak hanya di 360 yang ada di bawah logo Hyundai yang sangat cukup besar. Dia juga sudah pasti tersematkan di bawah spion kanan maupun kiri, itu sudah ada juga karena dia sudah support di kamera 360 atau 360 yang ada di bagian bawah sini. Kemudian untuk daripada ini dia, kalau kita lihat ya, Hyundai Smart Sense juga tersematkan di bagian depan. Nah, kita bisa perhatikan juga karena ada radar di bagian situ kalau Hyundai namanya adalah Hyundai Smart Sense. Lane keeping assist dan sebagainya sudah pasti ada di unit ini. Nah, dari tampak depan kurang lebih seperti ini tampilannya dengan model grill yang sangat cukup besar. Nah, kalau kita lihat detail daripada grill ini sampai dengan di bagian radiator ke dalam itu jaraknya cukup jauh ya. Tuh. Ini jauh jaraknya. Jadi tangan kami maksud kami kalau masuk ke dalam sini kita akan menyentuh dari badan radiator itu sangat tidak akan mampu ya karena ini jauh. Jadi ini juga menambahkan kesan safety ketika ada yang tidak kita inginkan, maka tidak akan langsung mengenai daripada radiator yang ada di bagian dalam sana. Ini masih jauh jaraknya daripada bumper depan sampai dengan di bagian radiator. Ini secara garis besar tampilan depan, kemudian tampilan samping juga kita bisa perhatikan ya. Dengan panjang memang sangat panjang banget. Makanya kami bilang ini dia bukan kompetitor daripada yang saat ini sering sekali bahwa itu adalah rival-rivalnya. Ini beda banget tuh. Dari tampak samping begitu panjang banget. Dan kita lihat detail juga dari tampak samping daripada kaki-kakinya, kita bisa perhatikan di sini kaki-kakinya dengan mengusung ring. Yang secara detail kita bisa perhatikan di sini 245/50 R20. Ini ring 20 dengan desain velgnya two tone color yang model terbaru ya 2024 untuk unit ini. Untuk pengeremannya sudah pasti cakram. Depan maupun belakang ini sudah spot cakram semua. Nah, untuk ban yang bawahnya adalah Bridgestone. Over fender itu sudah pasti ada di bagian sini. Dan bahannya juga yang terutama kalau produk-produk Hyundai itu adalah tebal semuanya ya. Banyak garis-garis tegas juga sepertinya di sini ya, garis tegas, tapi garis tegasnya ini masih dalam masuk kategorinya yang kalau kita lihat adalah ya minimalis garis tegas yang modelnya kesannya adalah elegan. Di bagian depan juga sebenarnya ada garis tegas. Ini masih bahasanya ini desain daripada grill tembus, kemudian dari samping juga sama ada garis tegasnya juga. Tapi menjadikan dia lebih elegan. Di samping juga ada tambahan ya set body molding atau body kit di sini dengan aksen dua warna, ada warnanya di sini. Yang pertama silvernya kayak model chrome seperti ini ya. Kemudian di bagian bawahnya adalah warna hitam dop. Dan ini juga matching ke bagian handle pintunya sampai dengan di bagian sini. Nah, kita lihat ya. List daripada kacanya ini tembus sampai ke belakang. Dan yang paling uniknya ini, aksen warna ini terus di bagian atas itu tembus ke bagian belakang yang menjadikan desainnya ini lebih unik nih. Hyundai ini lebih unik karena desainnya di sini, tembus lagi dan turun ke bagian sini. Kayak model floating kebalik.
ya, floatingnya atau mengambangnya mengambang kebalik, dan ini desainnya sangat unik banget. Dan ini benar-benar terkesan Hyundai banget lah. Nah, di bagian sini juga di beberapa pilarnya dibuat aksanya itu adalah black glossy. Yang biasanya rata-rata menggunakan black dop, ini black glossy semuanya. Nah, ini bagian belakang tadi dengan pengereman juga sama, cakram dengan two-tone color juga, desain sama. Di bagian depan tidak ada bedanya, untuk ukurannya sama 245 50 R20. Ini tampak daripada samping yang sangat begitu panjang, dan terutama di bagian roof rail itu sudah pasti ada. Roof railnya ini ori ya, bukan hanya sekedar pajangan, aksanya warna silver seperti ini. Nah, untuk tampak belakang secara garis besar kita bisa melihat juga di sini sudah terlihat jelas bahwa ada full LED system. Artinya semua perlampuan di bagian belakang sudah pasti LED, baik daripada lampu remnya, lampu mesinnya, kemudian lampu mundur, lampu sen, semuanya sudah ada LED. Nah, lampu mundur itu disematkan di bagian bawah sini. Ada 2 buah. LED-nya berupa LED reflektor ya, dipantulkan daripada dalam, kanan maupun kiri. Ditambahkan lagi juga ada sensor parkir, ada 4 titik yang setara dengan warna bodi. Nah, bumper bagian belakang ini kami suka ya. Tuh. Ini juga matching di bagian depan tadi. Nah, untuk mufflernya ini yang kami suka lagi, ada 2 buah dan itu tempatkannya di satu tempat. Nah, untuk bagian lampu juga kita bicara lampu, masih di bagian sini juga ada lampu plat, yang terutama di bagian sini sudah pasti adalah LED pula. Nah, 360 juga tetap disematkan di bagian belakang yang sekaligus juga menjadikan kamera parkir. Untuk bagian atasnya di sini juga pastilah high mount stop lamp atau lampu atas ini juga sudah pasti LED. Ada defogger juga, setara-setara lah sesuai dengan yang istilahnya Anda keluarkan. Kemudian di sini untuk wipernya memang belum frameless. Di bagian depan itu juga belum frameless, tapi dia kalau kita lihat ada cover yang seakan-akan frameless. Nah, di bagian atas sudah pasti antena shark fin dibuat warnanya black glossy. Nah, ini secara garis besar untuk tampilan dari depan, samping maupun belakang. Nah, sedikit kita intip tadi ya, untuk bagian depan ini juga ada wipernya yang kami jelaskan tadi bahwa dia seakan-akan frameless, tapi dia ada cover aja. Nah, sekarang kita lihat di bagian dalam. Lebar banget ketika kita mau membuka pintunya ya, lebar dan pastinya sangat berat banget. Ditambah lagi material yang dipakai, secara garis besar sudah pasti materialnya yang premium semuanya, tidak ada yang material murahan di sini. Soft touch itu ada dimulai dari bagian atas ya, empuk semuanya di sini. Kemudian di sini ini juga empuk. Nah, di sini juga ada ornamen-ornamen seperti ini ya. Nah, lengkap lah, yang pastinya spionnya sudah auto retract. Kemudian di sini kalau kita lihat ya, power windows-nya sudah semuanya all auto. Aksanya di sini warnanya adalah warna silver. Di sini juga ada untuk memory seat-nya disematkan di sini, memory seat 1 2. Nah, di sini kalau dari tempat duduknya, yang pertama adalah joknya yang sangat premium banget. Semua joknya terlihat sangat premium dari depan sampai dengan di bagian belakang. Nah, untuk di bagian depan dari sisi joknya sendiri ada beberapa fitur yang istilahnya sangat jarang banget yang ada di beberapa kompetitornya. Elektrik sudah pasti ada, itu hampir semua kompetitor ada. Ya, maupun reclining, naik turun itu semuanya ada. Tapi untuk yang kita lihat di bagian sini, lumbar support yang istilahnya menyupport di bagian belakang ini sangat jarang juga ada. Nah, kita kalau detail ya di sini ya, dia ada pergerakan. Kemudian di bawah ini juga kita bisa lihat daripada ini. Nah, ini juga bisa mensupport kaki Anda nih, kalau pegal bisa dinaikkan sejenak. Nah, material dipakai kami jelaskan tadi adalah premium semuanya ya, premium dengan jahitannya di sini aksanya warna merah. Ini premium semua, banyak lubang-lubang angin yang diperuntukkan ketika Anda menjadi seorang driver maupun penumpang di bagian depan sana. Ini benar-benar mendapatkan sangat kenyaman banget lah ya. Nah, di bagian bawah sini kita bisa lihat, dan ini sistemnya adalah otomatis. Ketika kita duduk, maka dia akan otomatis maju sendiri kursinya. Ketika kita masuk sebagai seorang driver di Hyundai Palisade ini, yang kita rasakan sudah pasti nyaman banget, karena ada beberapa yang pastinya fitur tidak dimiliki di unit-unit lain atau di kompetitornya. Yang pertama daripada kursinya di sini kalau kita lihat ya, ini ada lubang-lubangnya yang diperuntukkan ketika kita duduk di sini sebagai seorang driver. Bahkan tidak hanya driver, penumpang bagian depan juga sama, akan mendapatkan kenyamanan yang istilahnya hembusan-hembusan AC di bagian sini. Yang speednya kita bisa atur di sini. Dan tidak hanya di bagian bawah kita, juga ada di punggung juga. Makanya punggungnya ini bolong di bagian sini ya, bolong-bolong di jok kulitnya. Nah, untuk detail lainnya di bagian sini, ini bisa kita lakukan dengan menggunakan 5 jari kita bisa menggerakkan semuanya. Ada misalkan untuk memaju memundurkan daripada transmisi, hanya tinggal sentuhan-sentuhan doang nih. Sangat mudah banget. Nah, kemudian di samping ini pula ada di sini yang bulat besar adalah drive mode, mode berkendara yang tentunya kalau kita putar di sini, maka akan bergerak di bagian head unitnya. Smart, Eco, Comfort, Sport. Nah, itu dia ada mode-mode berkendaranya.
Nah, untuk kalau lagi di atasnya ini ada AC yang tentunya sudah dual zone, auto climate sudah pasti, sentuhan tangan aja semuanya di sini. Tuh, enak banget ya. Ini sampai di bagian belakang juga bisa kita atur dari pada bagian sini. Parkir sensor juga ada, bisa kita mematikan atau menghidupkan. Kamera parkir juga ada. Kamera parkir di sini tinggal klik aja, maka akan terlihat di bagian belakang. Ada orang lewat pun juga terlihat di bagian sini. Dan ini adalah kameranya di 360, kamera 360 di bagian sini ya. Terlihat banget tuh. Warna unitnya pun sama dengan unit putih di bagian unit ini karena unitnya adalah putih dari Palisade ini. Di bagian tengahnya ada tombol hazard. Kemudian di sini ada AC yang di sini kalau kita lihat bisa dibuka tutup ya. Tombol AC-nya bisa dibuka tutup di bagian sini. Nah, untuk daripada instrumen cluster nih, saat ini instrumen clusternya benar-benar udah full digital. Full digital banget di sini ya. Biasalah ya untuk menu-menu instrumen cluster. Ada odometer, kemudian trip A, trip B, kilometer, ada beberapa notifikasi baterai, kemudian hazard. Kemudian juga ada beberapa notifikasi dari oli, mode berkendara, temperatur, banyak sekali. Intinya di sini sudah full digital dan banyak sekali menu-menu yang Anda bisa rasakan langsung kalau Anda membeli unit Palisade ini. Ada head unit juga yang sangat cukup besar, tidak kecil ya. Ini benar-benar cukup besar. Anda bisa melakukannya menggunakan tombol yang di sini, atau Anda bisa menggerakkan menggunakan touchscreen-nya. Home-nya ya, ini masuk ke home. Kemudian Anda bisa juga menggerakkan menggunakan touchscreen seperti ini. Misalkan di sini ada media, maka langsung akan masuk ke menu media. Atau Anda bisa sekali lagi menggunakan seperti ini. Yang terutama ada beberapa menu, diantaranya ada kiblat nih. Ada kiblat di bagian sini, ada passenger talk. Jadi kalau kita klik, maka kita ngomong daripada penumpang di bagian belakang sana akan masih terdengar sangat jelas banget. Kalau kita ngomong seperti ini agak kurang, tapi kalau kita klik di sini, maka dia akan jelas banget di bagian belakang. Nah, beberapa di antaranya itu ya, fitur-fitur yang pasti sudah sangat nyaman banget. Dari beberapa setirnya juga kita bisa perhatikan di sini. Setirnya maksud kami sudah support yang pastinya tilt dan teleskopik. Ini sudah pastilah ya. Nah, kemudian ada beberapa tombol Bluetooth teleponi, voice command. Di sini juga ada beberapa menu, di antaranya ada cruise control. Yang pasti setirnya sudah ada lapisan kulit ya. Lapisan kulit di bagian setirnya ini sudah pasti. Di sini ada aksen jahitannya warna hitam. Nah, kemudian kalau kita perhatikan juga daripada setirnya juga disematkan ada pedal shift. Kanan maupun kiri sudah pasti. Sudah auto daripada lampu depan. Wiper juga sama. Di sini kalau kita lihat ya, wipernya bisa kita atur juga di bagian sini untuk pengaturan daripada wiper. Nah, kemudian di bagian sini juga tidak terlepas sebenarnya adalah penyimpanan tertutup. Seperti ini kalau kita tekan, maka dia akan maju sendiri di bagian bawah sini. Yang intinya ini adalah sebenarnya dua buah cup holder. Dua buah cup holder kita tekan. Kita tekan, sangat praktis. Ditambah lagi di sini sudah support dengan adanya wireless charging. Handphone Anda yang support bisa taruh di sini, maka wireless charging akan aktif. Dan juga ada USB di bagian sini yang ada ambient light-nya ya, warnanya adalah warna putih. Jadi sangat terlihat walaupun gelap-gelap di malam hari. Ditambah lagi di sini juga ada sandaran tangan yang tentunya di sini sudah soft touch materialnya. Di bagian bawahnya kalau kita lihat juga di sini benar-benar sangat luas ya. Luas juga di bagian sini. Ada satu buah tray, ini bisa juga dibuat tatakan apa ya, naruh jajan juga masih bisa, koin juga bisa. Ditambahkan lagi di bagian bawah sana kalau kita akses ada masih pengecasan 12 volt dan di sini adalah Type C ya. Dan di sini juga ada ambient light-nya juga, tetap menyala juga dan tetap terlihat ketika di malam hari. Jadi secara garis besarnya begitu praktis banget ketika duduk di unit Palisade sebagai driver maupun sebagai penumpang depan. Ada beberapa detail diantaranya tetap ada, ini juga penyimpanan tertutup, sudah soft opening. Ada juga lampu di bagian sini. Materialnya banyak soft touch-nya, kecuali tidak soft touch di sini. Walaupun tidak soft touch, pasti akan diberikan ornamen-ornamen yang terlihat lebih elegan banget. Di bagian atas detailnya ada kaca depan, kaca spion maksud kami, kaca spionnya sudah auto dimming. Di sini juga di belakangnya ada radarnya juga atau Hyundai Smart System di bagian sini. Dan di sini juga ada SOS, teknologi SOS yang dimana kalau Anda mengalami misalkan yang tidak diinginkan, ada kerusakan ban dan sebagainya, Anda bisa minta tolong melalui SOS di sini ya. Nah, kemudian di sini juga tidak terlepas di samping itu juga ada teknologi BlueLink yang memang disematkan hanya di Hyundai doang. Teknologi BlueLink yang Anda bisa istilahnya menggerakkan mobil ini dari jarak jauh. Dari memanasi mobil, yang kemudian juga Anda bisa lakukan juga mematikan mobil dari jarak jauh, itu bisa Anda lakukan semua menggunakan teknologi BlueLink yang Anda bisa download di aplikasi App Store maupun Play Store. Kemudian di bagian atasnya detail lain lagi, di sini yang terutama ada open dulu. Kita lihat ya, di bagian belakang ada apa? Sunroof. Walaupun sunroof di bagian belakang itu hanya sebuah kaca aja yang tidak terbuka ya kacanya. Dan sunroofnya yang terbuka itu, sunroofnya di bagian sini kita gunakan dulu seperti ini tangan kita untuk menariknya. Baru kita akan coba open. Tapi dia sangat mudah, hanya sekali klik dia akan terbuka sendiri. Jadi tidak perlu ditahan ya untuk membukanya. Dan menutupnya juga sama, sekali klik aja sudah selesai. Detail lainnya di sampingnya di sini kalau kita lihat juga ada lampu bacanya sudah pasti LED ya. Sudah LED semua lampu bacanya. Teknologi BlueLink juga disematkan di sini ya.
Tuh, jadi langsung masuk ke menu building, tinggal tekan di sini langsung masuk. SOS juga iya. Kemudian di sini ada sun visor, sudah pasti ada kacanya, ditambah lagi ada lampunya sudah LED juga di bagian lampu di sini. Nah, secara garis besarnya kurang lebih seperti itu ya. Di bagian depan ini bener-bener wah banget dan mewah banget. Ketika kita duduk sebagai seorang penumpang di bagian belakang ini benar-benar sangat nyaman banget. Tinggi kami di 168 cm, ini sangat masih luas banget ya di bagian sini. Ini duduk di paling mundur. Kalau di paling majunya juga begitu masih kategorinya cukup luas dengan menggunakan tombol elektrik yang ada di bagian samping ini ya. Tuh ada tombol elektriknya. Nah, kita bisa langsung praktekkan bagaimana ketika kita duduk di bagian belakang ini benar-benar enak atau tidak. Ini sudah sangat nyaman banget, dan ketika kita mau maju maka kita dengan menombol tombol ini aja. Maka untuk posisi paling majunya itu, wow, paling majunya memang benar-benar mentok banget ya. Tapi Anda bisa diatur seenak mungkin, senyaman mungkin kalau duduknya. Ini yang paling pas posisinya seperti ini. Jadi untuk masalah duduk benar-benar sangat nyaman. Ditambah lagi ada beberapa detail cup holder juga ada, speaker juga ada di bagian bawah. Ini juga ada tweeternya, dan di sini juga ada tray. Kalau Anda mau privasi tinggal ditutup seperti ini. Tuh, jadi supaya tidak terlihat di paling samping ini ya. Misalkan ada orang mengganggu dan sebagainya, atau Anda butuh privasi yang sangat lebih. Nah, detail lainnya di sini juga ada tetap kantongan juga satu. Kemudian kalau kita lihat lagi di bagian sini ada beberapa lagi detail di sini ya. AC-nya Anda bisa pakai AC sendiri, tidak mengikuti bagian depan. Juga ditambahkan lagi di bagian sini ada port ya untuk pengecasan di 12 volt 180 watt di bagian sini. Nah, di sini juga ternyata tidak hanya sebuah yaitu pendinginan udara, Anda juga bisa melakukan fitur yaitu di sini kalau kita lihat pemanas juga disematkan di bagian kursi-kursi ini. Makanya semua kursi dari Palisade ini ada banyak lubang-lubangnya disematkan di bagian sini ya. Dan ini juga sangat jarang dimiliki daripada komuter. Modelnya adalah kalau kita lihat di 7 seater, maka di bagian sini pasti akan ada sandaran tangan ya di bagian sini 7 seater modelnya, dan di sini tengahnya ini kosong. Jadi kalau masuk ke bagian dalam ini atau ke belakang sana sangat mudah. Kanan kiri itu pasti sama, mendapatkan dua buah cup holder. Untuk detail lain di bagian atasnya, pegangan tangan di sini sudah retract. Untuk bagian kanan di sini, pegangan tangannya disematkan juga ada gantungan baju. Nah, bagian atas ini secara garis besarnya ini warna atapnya hitam semuanya. Ini empuk tapi ya. Ditambahkan lagi kalau kita lihat di bagian sini, ada lampu bacanya sudah LED ya. Nah, LED semua lah sudah pastilah ya. Nah, untuk bagian belakang aksesnya kita bisa masuk di bagian tengah sini. Ketika kita duduk di bagian paling belakang atau baris belakang di sini dengan tinggi kami di 168 cm, di sini kalau kita perhatikan masih ada selisihnya yaitu kurang lebih 4 jari ya. Di sini yang paling terpenting adalah tidak terlalu jinjit. Ini yang paling penting. Kalau terlalu jinjit pasti akan cepat capek. Nah, ini pas kategorinya pas ya. Mungkin kalau anak kecil jauh lebih pas lagi. Ini yang paling mundur kursinya, dan ini bukan kursi paling maju, tapi dengan kursi kami set di 168 cm. Ini sudah pasti lebih luas dibandingkan yang sebelah kiri ya. Tuh, luas banget. Masih ada 10 jarian. Itu masih di tinggi kami tadi 168 cm. Dengan detail lain juga ada di bagian kanan kiri ya. Di bagian belakang ini ada dua buah cup holder, ada pengecasan berupa Type C di bagian sini. Dan daripada sandaran kepala ini sudah pasti ada ya. Ada sandaran kepala sampai dengan 3 buah headrest atau 3 buah sandaran kepala. Ditambah lagi di bagian atas kalau kita lihat juga di sini ada lampu bacanya sudah pasti LED. Ada lagi tambahan lagi, yang kelebihannya lagi dia sudah 3 titik untuk daripada safety belt-nya di bagian atas ini ya. Tuh, safety belt-nya 3 titik. Jadi kanan maupun kiri semuanya mendapatkan safety belt 3 titik. Jadi aman banget ketika duduk di bagian belakang ini. Dari bagian belakang sudah pasti di sini kalau kita lihat ya ada power tailgate yang pasti sudah elektrik daripada pembukaan bagasi belakang. Secara detail di bagian belakang ini memang bibir bagasi cukup tinggi banget. Ini cukup tinggi banget di bagian sini, tapi pastinya dengan tinggi bagasi yang sangat cukup tinggi, ada beberapa di bagian sini sebagai space atau alias penyimpanan. Yang bisa kita lihat di bagian sini ketika kita buka seperti ini, di bagian bawah itu masih ada beberapa penyimpanan ya. Tool juga disematkan di bagian bawah ini. Ini juga sebenarnya tidak hanya buat menyimpan tool, masih bisa lah apapun barang-barang Anda, misalkan sepatu, sandal, baju dan sebagainya. Nah, ada tray di bawah sini. Tray di bawah sini ini bisa kita pasangkan di bagian sini. Ketika kita melipat daripada jok bagian belakang, dengan baris belakang ini penyimpanan joknya ini bisa kita tarik menggunakan tuas ini. Tapi untuk penyimpanan atau pelipatan jok di bagian kedua, baris pertama ya, kalau kita perhatikan di sana, baris pertama masuk kami, ini bisa kita lipat menggunakan di sini. Ada R maupun L. Kemudian kita klik lagi di sini, maka akan terlipat. Kemudian kalau mau baru di belakang ini. Nah, tray tadi yang kita jelaskan tadi, tray itu bisa kita lakukan pemasangan di bagian sini. Nah, kemudian kita tarik untuk menutup daripada di sini untuk menjadikan sebuah privasi lagi. Jadi supaya tidak terlihat diintip di bagian kaca belakang ini. Nah, detail lainnya di bagian sini juga ada power outlet 12 volt 180 watt. Nah, kemudian di sini juga ada lampu tadi. Ini juga kita bisa peruntukkan menjadi lampu bagasi juga. Malam hari ini masih bisa, walaupun memang tidak ada lampu bagasi yang otomatis di bagian sini.
Nah, detail lain juga ada di sini. Kita lihat ada speakernya sudah Infinity nih. Sampai di baris belakang juga mendapatkan masih speaker Infinity. Nah, di sini kalau kita lihat rata ya, ini rata lantainya, walaupun memang di bagian tengah itu karena berupa captain seat, maka di bagian tengah itu kosong seperti ini. Dari top tether Isofix sudah pasti juga disematkan di semua kursi-kursinya. Di sini kita bisa lihat ya, ada top tether Isofix-nya. Yang ada itu di bagian sini, kita bisa perhatikan di sini. Tuh, top tether dari Isofix. Semua ya, di bagian joknya ini semuanya sudah Isofix semuanya. Kita akan coba lipat di bagian sini juga, dan kita bisa perhatikan di sini rata lantai ya. Kategori rata lantai kalau itu terkena daripada headrest-nya. Jadi seperti ini luasan daripada kabinnya yang sangat luar biasa. Mungkin cukup sana bisa kita ulas singkat dari Hyundai Palisade yang terbaru 2024, yang tentunya sekali lagi Hyundai Palisade ini secara garis besarnya bukanlah kompetitor yang sering banget dibahas di beberapa channel YouTube. Di antaranya ada kompetitor A maupun B ini. Dia di atas jauh ya, di atas tingkatnya daripada beberapa kompetitor yang kita sebutkan. Makanya harga yang Anda dapatkan itu pastinya akan mendapatkan semua kemudahan, semua fasilitas, dan intinya ada value for money banget ketika Anda memiliki unit Palisade ini. Dan unit ini juga sangat jarang banget berada di beberapa dealer sebagai display. Karena unit ini kategorinya sangat langka tapi laris, terutama di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Jika Anda berminat dengan unit ini, silahkan bisa klik aja di deskripsi. Ada kontak marketing dari Hyundai Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan Anda manfaatnya, dan video ini sepakat waktu. Salam Erga Group.